Cinta Sang Pewaris 391-395. Bab 391. Fendi Zanders tidak pernah berpikir bahwa Fang Zihua ingin dia merebut kembali Rockefeller. Di mata Fendi Zanders, ini hanyalah sebuah fantasi. Meskipun Fendi Zanders telah mewarisi warisan dari ketua lama, mustahil baginya untuk mengambil kembali Rockefeller. Karena saya juga tahu bahwa jika saya ingin merebut kembali Rockefeller, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan uang sama sekali. Jika tidak, Li Xiuqian pasti sudah lama merebut kembali Rockefeller. Terlebih lagi, Li Xiuqian hampir mati di tangan para Rockefeller saat itu, dan sekarang Fendi Zanders diminta untuk berurusan dengan para Rockefeller itu. Bukankah sudah jelas bahwa Fendi Zanders akan mati? Jika Fendi Zanders tidak mewarisi sejumlah besar warisan dari ketua lama, Fendi Zanders tidak lebih dari seorang bajingan yang mengantarkan makanan, belum lagi merebut kembali Rockefeller. Bahkan jika Fendi Zanders diizinkan mengelola perusahaan saat ini dengan baik, Fendi Zanders akan melakukannya. Merasa itu sulit karena dia tidak punya pengalaman sama sekali di bidang ini. Tuan Zanders, upaya telaten terbesar ketua Li dalam hidupnya adalah Rockefeller. Dia telah merencanakan bagaimana mengambil kembali Rockefeller selama hidupnya, tetapi sebelum rencananya dilaksanakan, sayangnya ketua lama meninggal, jadi menurut saya merebut kembali Rockefeller adalah yang terakhir keinginan ketua lama, dan Anda, sebagai ahli warisnya, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mencapai hal ini. Fang Zihua berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat tulus. Tapi itu tidak tertulis di kontrak, oke? Fendi Zanders berkata tanpa daya kepada Fang Zihua. Memang benar tidak ada ketentuan seperti itu dalam kontrak, tapi Tuan Zanders, jangan lupa bahwa ketua lamalah yang mewariskan kekayaan sebesar itu kepada Anda. Keinginan terbesarnya selama hidupnya adalah mengambil kembali Rockefeller. Don, apakah kamu tidak peduli dengan hal ini? Apakah kamu tidak mau membantu? Fang Zihua berteriak dengan suara rendah. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar kata-kata Fang Zihua, dan kemudian berkata dengan suara rendah, saudaraku, bisakah kamu berhenti mempermainkanku? Aku hanya ingin mewarisi warisan ini dengan benar, mengapa kamu membuat begitu banyak hal untukku? Ah. Tuan Zanders, apa yang ingin Anda wariskan bukanlah warisan biasa, tetapi warisan orang terkaya di dunia. Fang Zihua mengingatkan dengan lembut. Bahkan jika saya mewarisi warisan orang terkaya di dunia, Anda bisa jangan biarkan aku melakukan hal berbahaya seperti itu. Fendi Zanders berteriak sedikit bersemangat, dan kemudian melanjutkan, pertama-tama, kamu baru saja memberitahuku, bagaimana Rockefeller dan orang-orang itu menangani Li Xiu. Mereka langsung memasang bom waktu di pesawat, hal semacam ini bisakah orang biasa melakukannya? Orang-orang ini membunuh orang tanpa berkedip. Jika saya merebut Rockefeller dari mereka, saya mungkin dibunuh oleh mereka. Saya akhirnya mewarisi warisan, saya masih ingin menikmati hidup dengan baik, jadi jangan biarkan saya mati ya. Tuan Zanders, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, kami pasti akan melindungi keselamatan pribadi Anda. Fang Zihua berkata dengan cepat. Bagaimana kamu melindungiku? Katakan padaku. Andalkan saja 3 pengawal yang kamu temukan untukku. Bisakah mereka menangani orang-orang Rockefeller? Fendi Zanders bertanya dengan mulut melengkung. Mereka seharusnya tidak memiliki masalah apapun. Jika menurut Anda itu tidak cukup, Tuan Zanders, saya dapat membantu Anda menemukan lebih banyak lagi. Tidak perlu, ketiganya sudah cukup. Fendi Zanders langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia khawatir jika Fang Zihua benar-benar mempekerjakan beberapa pengawal lagi, dia mungkin akan sangat mengganggunya. Tidak apa-apa, meskipun Anda dapat melindungi keselamatan saya, beritahu saya bagaimana saya bisa mendapatkan Rockefeller kembali. Saya hanya seorang mahasiswa biasa yang tidak tahu apa-apa selain uang. Sekarang izinkan saya. Bagaimana saya bisa menangani orang-orang di Rockefeller itu? Fendi Zanders memandang Fang Zihua dan terus bertanya. Tuan Zanders, Anda tidak perlu khawatir, karena merebut kembali Rockefeller tidak dapat dilakukan dalam 1 atau 2 hari, jadi kami tidak terburu-buru. Saya dapat membiarkan Anda mempelajari cara mengelola perusahaan kami terlebih dahulu, dan ketika Anda dapat mengelola perusahaan kita setelah perusahaan, mari kita bahas cara mendapatkan Rockefeller kembali, bagaimana menurut Anda? Fang Zihua berkata perlahan. Lupakan saja, aku tidak tertarik pada hal-hal seperti mengelola perusahaan. Fendi Zanders melambaikan tangannya pada Fang Zihua dan menolak lagi. Apakah kamu bersedia membiarkan ketua lama mati dengan damai? Setelah Fang Zihua melihat sikap Fendi Zanders, dia berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Tentu saja aku tidak ingin dia mati dengan damai, tapi keinginan terakhirnya terlalu berbahaya. Jika itu yang bisa kulakukan, aku pasti akan membantu, tapi hal yang kamu katakan untuk mengambil kembali Rockefeller tidaklah sesederhana itu. Sekarang aku bahkan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Rockefeller, jadi katakan padaku, bagaimana aku bisa mendapatkannya kembali. Mungkinkah jika aku berjanji padamu sekarang, bisakah aku mendapatkan Rockefeller kembali? Fendi Zanders juga berteriak pada Fang Zihua dengan penuh semangat.
Tuan Sanders, saya baru saja mengatakan bahwa selama Anda mau, saya dapat membantu Anda dan membiarkan Anda tumbuh dengan cepat. Anda pasti akan dapat membawa Rockefeller kembali ke masa lalu, itulah sebabnya saya akan memilih untuk membantu Anda mewarisi warisan hari ini daripada membantu Li Yuankang. Saya tahu jika Li Yuankang mewarisi warisan ini, dia pasti tidak akan setuju. Berurusan dengan orang-orang di Rockefeller, tetapi Anda mungkin tidak yakin, Tuan Sanders. Fang Zihua memandang Fendi Sanders dan berkata dengan nada yang sangat serius. Maaf, saya memiliki sikap yang sama seperti Li Yuankang di masalah ini. Saya tidak ingin memprovokasi orang-orang di Rockefeller, karena saya tahu saya bukan lawan mereka. Aku hanya ingin menjalani kehidupan yang baik sekarang. Fendi Sanders melambaikan tangannya pada Fang Zihua, lalu bangkit untuk pergi. Tuan Sanders, apakah Anda benar-benar tidak akan mengambil kembali Rockefeller? Fang Zihua berteriak saat Fendi Sanders pergi. Saya sudah mewarisi cukup banyak warisan. Saya tidak punya ambisi sebesar itu. Saya tidak mengerti mengapa Anda harus mempersulit Rockefeller. Bukankah sekarang bagus? Fendi Sanders berkata tanpa daya. Tuan Sanders, Li Yuankang bukan satu-satunya musuh yang Anda miliki sekarang. Orang-orang Rockefeller mungkin juga menatap Anda. Bahkan jika Anda tidak menyerang mereka, mereka akan menyerang Anda. Jika mereka ingin melakukan sesuatu, mari kita tunggu sampai mereka melakukannya. Lagi pula aku tidak akan memprovokasi mereka, dan aku tidak tertarik dengan apa yang kamu katakan. Fendi Sanders memandang Fang Zihua dan berkata. Tapi, Fang Zihua membuka mulutnya untuk berbicara. Tidak ada yang salah dengan itu, tidak mungkin aku berurusan dengan Rockefeller. Setelah Fendi Sanders mengatakan ini, dia berbalik dan keluar dari kantor. Tuan Sanders, jika saya mengatakan bahwa seorang eksekutif senior di Rockefeller ada hubungannya dengan kematian orang tua Anda, apakah Anda akan berubah pikiran? Namun saat Fendi Sanders hendak meninggalkan kantor Fang Zihua tiba-tiba berbicara kepada Fendi Sanders. Mendengar kata-kata Fang Zihua, Fendi Sanders tertegun sejenak. Dia perlahan menarik kembali kaki kanannya yang sudah diinjak, lalu menoleh untuk melihat ke arah Fang Zihua dan bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Bab 392. Fendi Sanders tidak pernah membayangkan bahwa kematian orang tuanya akan ada hubungannya dengan orang-orang Rockefeller. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Fang Zihua, meskipun dia selalu tenang, dia tidak tenang sekarang. Dia langsung berhenti, menoleh dan menatap ke arah Fang Zihua dengan mata terbuka lebar. Faktanya, dalam hati Fendi Sanders, dia selalu memiliki banyak keraguan tentang kematian orang tuanya, karena kematian orang tuanya sangat aneh, dan mereka meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Dapat dikatakan bahwa kematian orang tua Fendi Sanders lah yang mengubah hidup Fendi Sanders. Fendi Sanders selalu ingin tahu bagaimana orang tuanya meninggal saat itu, dan mengapa tidak ada seorang pun di keluarga Sanders yang berinisiatif untuk menceritakan masalah ini kepadanya setelah orang tuanya meninggal. Awalnya, keluarga Fendi Sanders dianggap kaya. Meskipun keluarga Sanders tempat tinggal Fendi Sanders tidak bisa dibandingkan dengan keluarga besar itu, namun tetap sangat baik dibandingkan dengan orang biasa. Apalagi orang tua Fendi Sanders masih bertanggung jawab atas keluarga Sanders saat itu. Pada dasarnya sebagian besar bisnis keluarga Sanders dikelola oleh orang tua Fendi Sanders. Ketika orang tua Fendi Sanders masih hidup, sikap mereka terhadap keluarga Sanders tidak terlalu baik. Karena mereka tidak dapat memahami bagaimana perilaku keluarga Sanders, tetapi semua orang tidak berani menunjukkannya karena wajah ayah Fendi Sanders. Ketika keluarga Sanders mengetahui bahwa orang tua Fendi Sanders telah meninggal dunia, mereka semua bergegas untuk mengukir warisan orang tua Fendi Sanders. Fendi Sanders secara alami menjadi duri di mata orang-orang ini. Pada akhirnya, Fendi Sanders tidak punya pilihan selain meninggalkan keluarga Sanders dan hidup sendiri. Saat itu, Fendi Sanders juga meragukan apakah kematian orang tuanya ada hubungannya dengan keluarga Sanders, tetapi Fendi Sanders baru berusia 12 tahun saat itu, dan hidupnya sendiri bermasalah, jadi wajar saja dia tidak punya cara untuk melakukannya. Menyelidiki penyebab kematian orang tuanya. Baru setelah Fendi Sanders mewarisi warisan tersebut, dia mendekati Xie Huaqiang untuk menyelidiki penyebab kematian orang tuanya saat itu. Apa maksudmu dengan kalimat itu? Fendi Sanders menatap Fang Zihua dengan langkahnya, dan meneriaki Fang Zihua dengan ekspresi bersemangat. Tuan Sanders, Anda tidak perlu terlalu bersemangat. Jawab Fang Zihua ringan. Izinkan saya bertanya, apa yang terjadi dengan kematian orang tua saya? Mengapa Anda mengatakan bahwa kematian orang tua saya ada hubungannya dengan Rockefeller? Fendi Sanders mungkin tidak terlalu bersemangat dengan hal lain, tetapi dia tidak bisa tetap tenang tentang masalah ini. Tuan Sanders, nama ayahmu adalah Denny Sanders, dan nama ibumu adalah Li Xianglan, kan? Fang Zihua bertanya pada Fendi Sanders dengan lembut. Itu benar. Fendi Sanders sudah lama tidak mendengar nama orang tuanya disebutkan oleh orang lain, jadi dia merasa sedikit aneh saat ini.
Menurut informasi yang saya miliki sekarang, kematian orang tua Anda kemungkinan besar ada hubungannya dengan orang-orang Rockefeller. Fang Zihua menjawab dengan ringan, lalu memandang Fendi Zanders dan melanjutkan, tapi bagaimana orang tuamu meninggal, dan apakah orang-orang Rockefeller melakukan sesuatu terhadap orang tuamu? Aku belum menyelidikinya. Karena kamu belum menyelidikinya, mengapa kamu mengatakan bahwa kematian orang tuaku ada hubungannya dengan Rockefeller? Apakah kamu akan menggunakan masalah ini agar aku membantumu merebut kembali Rockefeller? Fendi Zanders mengertakkan gigi dan berteriak dengan dingin. Kematian orang tua Fendi Zanders selalu menjadi duri di hatinya, dan dia sama sekali tidak tahan jika Fang Zihua menggunakan kejadian ini untuk menipu dirinya sendiri. Tuan Zanders, Anda adalah bos saya sekarang, bagaimana saya bisa menipu Anda? Fang Zihua buru-buru menjelaskan, dan kemudian melanjutkan, aku juga baru saja memberitahumu tentang Rockefeller. Rockefeller sekarang sebagian besar dikendalikan oleh 3 tetua, dan ketiga orang ini dapat dikatakan sebagai pengontrol Rockefeller yang sebenarnya, dan di bawah ketiga tetua itu adalah 9 surgawi raja. Aku sedang tidak mood untuk mendengarkanmu berbicara omong kosong kepadaku di sini, jadi aku akan bertanya padamu, apa hubungan kematian orang tuaku dengan Rockefeller? Tolong jawab pertanyaanku. Fendi Zanders menatap matanya, menyela kata-kata Fang Zihua dengan ekspresi sangat bersemangat. Tuan Zanders, dengarkan saya dulu, dan Anda akan tahu apa hubungan Rockefeller dengan kematian orang tua Anda. Fang Zihua berkata dengan ringan. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, tidak apa-apa, katakan saja. Bisnis Rockefeller sebagian besar tersebar di Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Setiap benua memiliki penanggung jawab tingkat atas, yaitu 3 tetua Rockefeller. Selain ketiga tetua tersebut, ada juga 3 wakil tingkat A penanggung jawab, yaitu Zhu Tianwang, dan di bawah Zhu Tianwang terdapat berbagai manajer, yang tersebar di berbagai negara dan kota, misalnya, kota ajaib Yangcheng Yanjing memiliki tingkat penanggung jawab seperti ini, karena ada terlalu banyak orang yang bertanggung jawab di levelnya sama, jadi tidak ada cara untuk menghitungnya. Fang Zihua memandang Fendi Zanders dengan sangat sabar dan berkata, lalu apa? Fendi Zanders memandang Fang Zihua dan bertanya. Saat kamu meminta Xie Huaqiang untuk menyelidiki penyebab kematian orang tuamu, dia menemukan bahwa panggilan terakhir ayahmu sebelum kematiannya adalah kepada Zhu Wenxing, orang yang bertanggung jawab atas cabang Rockefeller Yangcheng. Fang Zihua berkata langsung. Zhu Wenxing. Fendi Zanders terkejut ketika mendengar nama ini, karena dia sepertinya pernah mendengar nama ini sebelumnya. Selain ayahmu menelepon Zhu Wenxing ini sebelum dia meninggal, dia juga telah menelepon Zhu Wenxing berkali-kali sebelumnya, jadi menurutku jika kamu benar-benar ingin menyelidiki penyebab kematian orang tuamu, kamu hanya bisa melakukannya. Dapat menemukan Zhu Wenxing, dan sebagai penanggung jawab Rockefeller di Yangcheng, Zhu Wenxing jarang muncul di depan umum. Rockefeller pasti ada hubungannya dengan itu, jika tidak, ayahmu tidak mungkin menghubungi Zhu Wenxing. Fang Zihua memandang Fendi Zanders dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Kalau begitu bisakah kamu menghubungi Zhu Wenxing ini sekarang? Bisakah kamu mengetahui Zhu Wenxing ini dan bertanya langsung tentang ayahku? Fendi Zanders bertanya pada Fang Zihua dengan penuh semangat. Tuan Zanders, menurut Anda Rockefeller terlalu sederhana, apalagi Zhu Wenxing, saya tidak dapat menemukan penanggung jawab yang beberapa tingkat lebih rendah darinya, karena penanggung jawab Rockefeller tidak pernah mengambil inisiatif untuk mengungkap identitas mereka. Mereka mungkin hanya bos sebuah perusahaan kecil di permukaan, tapi di balik layar mereka mengendalikan semua bisnis Rockefeller di kota ini. Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Karena Zhu Wenxing pensiun 5 tahun lalu, sekarang dia mengambil alih posisi Zhu Wenxing. Putri Zhu Wenxing, Zhu Baiyu, tetapi karena tidak ada yang tahu seperti apa Zhu Baiyu, jadi kami ingin mencari Zhu Wenxing, Zhu Baiyu dan yang lainnya, itu sama sulitnya dengan pergi ke surga. Fang Zihua berkata perlahan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia tercengang. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia akhirnya menemukan petunjuk kematian orang tuanya, dan terputus seperti ini. Bab 393 di kantor. Melihat ekspresi kecewa di wajah Fendi Zanders, Fang Zihua juga merasa sedikit bersalah, melangkah maju dan berkata dengan lembut. Tuan Zanders, bagaimanapun juga, Rockefeller adalah konsorsium terbesar di dunia, dan kerahasiaan mereka masih sangat baik. Rata-rata orang tidak ada cara untuk mendapatkan informasi orang dalam mereka, karena begitu informasi orang dalam Rockefeller bocor, diperkirakan akan terjadi krisis ekonomi di seluruh dunia, dan masyarakat umum akan terlantar pada saat itu, dan PBB tidak akan melakukannya. Mengizinkan adanya konsorsium seperti itu. Lagi pula, begitu banyak perusahaan terkemuka yang dikendalikan oleh konsorsium, yang setara dengan mengendalikan jalur kehidupan komersial dunia. Pada saat itu, PBB pasti akan mengambil tindakan. Saya tidak peduli sama sekali tentang Rockefeller sekarang, aku hanya peduli tentang apa hubungan Rockefeller dengan kematian orang tuaku.
Sambil mengertakkan gigi, Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Tuan Zanders, jika Anda benar-benar ingin mengetahui penyebab sebenarnya kematian orang tua Anda, hanya ada satu cara, yaitu mengambil kembali Rockefeller. Dengan cara ini, Anda dapat menemukan Su Wensing dan Zhu Baiyu dan menanyakan apa yang terjadi saat itu. Sesuatu telah terjadi. Fang Zihua memandang Fendi Zanders dan berkata, "Selain cara ini, apakah tidak ada cara lain?" Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Tidak." Fang Zihua menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, "Kami tidak memiliki cara untuk menghubungi Su Wensing dan Zhu Baiyu sekarang, bahkan dengan koneksi saya, tetapi jika kami mengambil Rockefeller kembali pada saat itu, Rockefeller akan jadilah milikmu sendiri, Tuan Zanders, dan menemukan Su Wensing dan Zhu Baiyu akan sangat mudah." Fendi Zanders memandang Fang Zihua di depannya dengan mata yang sangat rumit. Baru pada saat inilah dia akhirnya mengerti mengapa Fang Zihua berusaha sekuat tenaga untuk membantu dirinya sendiri hari ini, karena Fang Zihua tahu bahwa dia pasti akan memilih untuk berurusan dengan Rockefeller bersamanya. Karena kematian orang tua Fendi Zanders ada hubungannya dengan Rockefeller. "Oke, saya setuju untuk mengambil kembali Rockefeller bersamamu, tapi bagaimana rencanamu untuk mengambil kembali Rockefeller?" Fendi Zanders bertanya pada Fang Zihua dengan suara rendah. "Tuan Zanders, sekarang bukan waktunya bagi kita untuk mengambil kembali Rockefeller. Saya masih memiliki banyak persiapan yang harus dilakukan, dan sekarang saya hanya dapat mengendalikan sebagian kecil dari bisnis domestik ketua lama, dan masih banyak yang tersisa oleh ketua lama. Kami tidak punya cara untuk mengontrol sumber daya." Fang Zihua berkata dengan lembut. "Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu tidak ada cara untuk mengendalikannya?" Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Dia benar-benar dibuat bingung oleh Fang Zihua sekarang, karena dia belum pernah menemui hal rumit seperti itu. "Tuan Zanders, meskipun perusahaan kita tidak sebesar Rockefeller, industrinya tersebar di seluruh dunia, dan ada banyak pemimpin regional. Saya hanya penanggung jawab wilayah Jiangcheng. Tidak mungkin mengendalikan orang tua. Untuk semua industri yang ditinggalkan oleh ketua, masih banyak pemimpin daerah seperti saya, jadi satu-satunya orang yang benar-benar dapat mengendalikan kerajaan bisnis ini adalah Anda, Tuan Zanders. Lagi pula, Anda adalah pewaris sebenarnya. Pantas saja kamu selalu ingin aku mengambil kembali Rockefeller." Fendi Zanders memandang Fang Zihua dan tersenyum tak berdaya. "Benar, jika ingin merebut kembali Rockefeller, Anda harus menguasai semua sumber daya perusahaan terlebih dahulu. Dalam hal ini, kami mungkin masih memiliki secercah harapan. Hanya Anda yang bisa melakukan ini." Fang Zihua tersenyum ringan. "Lalu bagaimana saya bisa mengontrol kepala daerah lain?" Fendi Zanders bertanya pada Fang Zihua dengan lembut. "Sederhana sekali. Selama Anda bisa menikahi Nona Lin dan membiarkannya menikahi Anda dengan tulus, Anda akan dianggap telah menyelesaikan surat wasiat yang ditinggalkan oleh ketua lama. Hanya dengan cara ini Anda bisa berhasil mewarisi seluruh warisan. Setelah Anda benar-benar mewarisi seluruh warisan, saya akan memanggil semua pemimpin daerah kembali dan mengumumkan identitas Anda, dan kemudian Anda akan menjadi ketua perusahaan yang sebenarnya." Fang Zihua berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Setelah saya mengumumkan identitas Anda masih harus membiarkan orang-orang ini mengenali identitas Anda sebagai ketua dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Ini mungkin langkah yang paling sulit, tetapi juga yang paling langkah kritis. Lagi pula, hanya ketika orang-orang ini benar-benar mengenali Anda, mereka akan mematuhi Anda, dan Anda akan berhasil mengambil alih semua warisan ketua lama. Mengapa merepotkan sekali? Saya sudah mewarisi warisan, mengapa saya memerlukan persetujuan mereka?" Mendengar ini, Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedikit kesal. Dia tidak menyangka bahwa mewarisi warisan akan sangat merepotkan. Saat ketua lama masih hidup, banyak orang yang tidak puas dengan ketua lama. "Tidak mungkin. Ada terlalu banyak orang di perusahaan kita. Tidak ada yang bisa membuat semua orang mengenali dan mematuhi Anda." Fang Zihua berkata sambil tersenyum. Fendi Zanders melihat Fang Zihua tidak berbicara, dan sekarang hatinya sangat terjerat, karena dia tahu bahwa meskipun perkataan Fang Zihua terdengar sangat sederhana, jika benar-benar dilakukan, akan sama sulitnya dengan mencapai surga. "Tentu saja, Tuan Zanders, Anda tidak diharuskan menyelesaikan hal-hal ini. Anda dapat memilih untuk tidak menyetujui saya. Dalam hal ini, Anda tidak perlu persetujuan dari orang-orang yang bertanggung jawab ini. Anda bahkan tidak perlu menyetujuinya. Jadilah ketua perusahaan. Pokoknya, direktur lama properti yang ditinggalkan Chang kepada Anda sekarang sudah cukup bagi Anda untuk menghabiskan sisa hidup Anda, jadi apa yang harus dilakukan selanjutnya sepenuhnya terserah Anda. Namun, jika Anda ingin sepenuhnya mengendalikan perusahaan yang ditinggalkan oleh ketua lama, saya akan membantu Anda dengan seluruh kekuatan saya, tetapi jika menurut Anda hal-hal ini tidak diperlukan bagi Anda, tidak apa-apa, Anda juga dapat memilih untuk menyerah." Zihua memandang Fendi Zanders dengan sangat serius dan berkata, "Aku
Fendi Zanders membuka mulutnya untuk berbicara. Tuan Zanders, jangan terburu-buru memberi saya jawaban sekarang. Anda dapat memikirkannya setelah Anda kembali, dan kemudian memberi saya jawabannya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki idenya sendiri. Jika Anda hanya ingin menyelidiki penyebabnya kematian orang tuamu, aku juga akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menyelidikinya. Aku tidak ingin kamu memilih untuk menyetujuiku karena alasan ini. Aku ingin kamu mencurahkan isi hatimu untuk melakukan ini. Lagi pula, hanya kamu benar-benar ingin melakukannya, jadi kamu hanya dengan begitu kami dapat melakukannya dengan baik. Fang Zihua langsung menyela kata-kata Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Fang Zihua dan tidak berkata apa-apa. Tapi bagaimanapun juga, hal terpenting bagi Anda sekarang adalah membujuk Nona Lin dengan baik. Hanya setelah Anda dan Nona Lin menikah, barulah kita bisa membuat rencana untuk langkah selanjutnya. Fang Zihua berkata pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Kenapa? Fendi Zanders memandang Fang Zihua dan menghela nafas tanpa daya. Sekarang dia hanya pusing saat memikirkan Cleo Fei Lin. Karena dia tidak tahu cara membujuk Cleo Fei Lin dengan baik. Bab 394. Tuan Zanders, sebenarnya, Anda tidak harus berada dalam situasi sulit seperti itu. Cara Anda memilih pada akhirnya bergantung pada kemauan Anda sendiri. Apakah Anda setuju atau tidak, saya akan mendukung Anda. Setelah melihat Fendi Zanders melamun, Fang Zihua mau tidak mau berkata kepada Fendi Zanders. Jika aku bisa menikah dengan Cleo Fei Lin, menurutmu seberapa besar kemungkinan aku bisa mengendalikan seluruh perusahaan? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan bertanya pada Fang Zihua dengan lembut. Ini. Sesaat keraguan muncul di mata Fang Zihua, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Fendi Zanders. Kamu tidak perlu ragu, katakan saja yang sebenarnya. Fendi Zanders memandang Fang Zihua dan berkata. Menurut situasi Anda saat ini, Tuan Zanders, peluangnya seharusnya kurang dari 10%. Fang Zihua berkata tanpa daya. Kurang dari 10%. Fendi Zanders memberikan senyuman masam tak berdaya, namun nyatanya, dia juga tahu betapa besarnya isi hatinya. Jika Fang Zihua tidak membantunya hari ini, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan posisinya sebagai pewaris, apalagi mengendalikan seluruh perusahaan. Terlebih lagi, orang-orang yang bertanggung jawab di perusahaan semuanya setingkat dengan Fang Zihua. Jika mereka ingin rubah tua yang licik ini mengenali Fendi Zanders, kemungkinan 10% tidaklah rendah. Tuan Zanders, Anda tidak perlu mengkhawatirkan kemungkinannya. Saya yakin selama Anda benar-benar ingin melakukan ini, Anda pasti akan berhasil. Fang Zihua menghibur Fendi Zanders dengan lembut. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berdiri dan bersiap untuk pergi. Dia sekarang merasa pikirannya sangat kacau, dan dia tidak tahu bagaimana harus memilih. Ngomong-ngomong, Tuan Zanders, apa hubunganmu dengan Sue Yuan-kun? Fang Zihua bertanya dengan cepat ketika dia melihat Fendi Zanders ingin pergi. Saya tidak tahu Sue Yuan-kun ini, dan saya tidak tahu mengapa dia membantu saya. Jawab Fendi Zanders ringan. Sue Yuan-kun adalah pria tampan di Tiongkok, dan energinya tidak sebanding dengan orang biasa. Jika Anda, Tuan Zanders, dapat memanfaatkan hubungan antara Anda dan Sue Yuan-kun, saya pikir itu pasti akan sangat membantu. Kamu dalam mengendalikan perusahaan. Fang Zihua perlahan berkata. Saya akan mencoba menghubungi dia di masa depan, tapi menurut saya dia tidak akan banyak berkomunikasi dengan saya. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Nah, apa yang akan kamu lakukan dengan Li Zitong itu? Fang Zihua lalu bertanya. Li Zitong. Fendi Zanders membeku sesaat ketika dia mendengar nama itu, dan keanehan muncul di matanya. Pada awalnya, Fendi Zanders meninggalkan Li Zitong sebagai seorang wanita, sebenarnya untuk memastikan keselamatannya sendiri di masa depan, tetapi sekarang Fendi Zanders telah kembali statusnya sebagai pewaris, Li Zitong tentu saja tidak berpengaruh padanya. Aku akan menelepon Sue Yuan-kun besok dan memintanya untuk melepaskannya. Bagaimanapun, Li Zitong itu tidak berguna bagiku sekarang. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Tuan Zanders, menurutku kamu tidak bisa membiarkan Li Zitong pergi begitu saja. Fang Zihua berkata dengan suara rendah setelah berpikir sejenak. Jadi bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan aku tidak memiliki kebencian yang mendalam padanya, dan aku tidak ingin peduli padanya. Kata Fendi Zanders ringan. Saya tidak ingin Anda melakukan apapun padanya, tetapi saya telah menyelidiki situasi di keluarga Li. Li Zitong dapat dikatakan memiliki peran yang sangat penting di sekitar Li Yuankang, dan dia juga saudara tiri Li Yuankang. Saya pikir jika kita bisa mengubah Li Zitong menjadi salah satu orang kita, pasti akan sangat membantu bagi kita untuk memahami situasi di keluarga Li. Meskipun Li Yuankang gagal kali ini, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Li Yuankang, dia pasti tidak akan melakukannya. Lepaskan. Fang Zihua memandang Fendi Zanders dengan ekspresi serius dan berkata. Ubah Li Zitong menjadi salah satu dari kita.
Setelah mendengar ini, Fendi Zanders menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku Li Zitong tidak semudah itu untuk disuap, mengapa dia harus berdiri di sisi kita? Benar, jika kita menggunakan cara biasa, kita pasti tidak akan bisa menyuap Li Zitong. Bagaimanapun, Li Zitong memiliki hubungan darah dengan keluarga Li, tapi jika kita menggunakan cara lain, efeknya mungkin berbeda. Fang Zihua berkata sambil tersenyum. Melihat senyuman aneh di wajah Fang Zihua, Fendi Zanders bertanya dengan rasa ingin tahu, apa cara lain? Tuan Zanders, jika Anda membiarkan Li Zitong menjadi wanita Anda dan membiarkan dia memberi Anda seorang anak, segalanya mungkin akan berbeda. Fang Zihua berkata sambil tersenyum. Biarkan Li Zitong menjadi wanitaku. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Ekspresi wajahnya sangat terkejut, dan wajah menggoda serta sosok seksi Li Zitong juga muncul di benaknya. Di antara banyak wanita yang dikenal Fendi Zanders, Li Zitong seharusnya dianggap sebagai yang terbaik dari segi sosok dan penampilan, namun wanita ini memiliki kekurangan, yaitu kepribadiannya yang kurang baik, dan pikirannya yang agak kejam, tetapi jika dia bisa menaklukkan bunga mawar yang berduri, itu sungguh hal yang sangat memuaskan. Hanya saja Fendi Zanders sedang tidak mood untuk berhubungan dengan Li Zitong saat ini, yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana menyelesaikan urusan Cleo Fei Lin. Tuan Zanders, jika Anda dapat menjadikan Li Zitong wanita Anda dan membiarkan dia melahirkan seorang anak untuk Anda, maka Anda akan memiliki ikatan dengannya, dan dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Fang Zihua memandang Fendi Zanders dan berkata, kamu tua dan tidak bermoral, apa yang kamu pura-pura ada di kepalamu? Fendi Zanders mengutuk dengan ekspresi tak berdaya, dan kemudian melanjutkan, kalau begitu biarkan Li Zitong memberimu bayi. Dalam hal ini, Li Zitong akan mendengarkanmu, dan dia tentu saja tidak akan mengkhianatiku. Dahi. Fang Zihua tertegun sejenak ketika mendengar ini, dan kemudian berkata dengan ekspresi malu, Tuan Zanders, berhentilah bercanda dengan saya sudah tua, saya sudah lama tidak tertarik pada wanita. Lalu bagaimana kamu tahu kalau aku tertarik pada Li Zitong? Dan bukankah kontraknya menyatakan bahwa aku harus menikah dengan Cleo Fei Lin? Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata, kontraknya memang mengatakan bahwa kamu harus menikahi Cleo Fei Lin, tapi ini tidak ada hubungannya dengan menjadikan Li Zitong wanitamu, selama Nona Lin tidak mengetahuinya. Fang Zihua menjawab dengan ringan, lalu melangkah maju dan berkata dengan ekspresi serius, Tuan Zanders, Li Zitong adalah wanita cantik yang terkenal di Yanjing, bukankah kamu benar-benar tidak tertarik padanya sama sekali? Fendi Zanders terkejut ketika mendengar kata-kata Fang Zihua. Dia tidak pernah menyangka Fang Zihua akan menemukan cara seperti itu untuk menyuap Li Zitong. Fendi Zanders sendiri mengaku jika bisa menjalin hubungan dengan wanita cantik seperti Li Zitong, memang akan memuaskan hasrat pria untuk menaklukkan. Tapi masalahnya adalah Fendi Zanders tidak memikirkan Li Zitong sekarang, dan dia tidak ingin menjalin hubungan apapun dengan wanita seperti Li Zitong. Bab 395. Tuan Zanders. Melihat Fendi Zanders sudah lama tidak berbicara, Fang Zihua tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak pada Fendi Zanders. Kamu tidak perlu membujukku, aku tidak tertarik pada Li Zitong, aku hanya punya Cleo Fei Lin di hatiku. Fendi Zanders langsung menyela kata-kata Fang Zihua, dan kemudian melanjutkan, dan menurutku bahkan jika Li Zitong memberiku bayi, dia tidak akan menyerah begitu saja padaku. Jika aku benar-benar melakukan ini, mungkin dia akan tetap melakukannya. Dia akan semakin membenciku, dan jika dia menikamku di belakang layar, aku mungkin tidak tahu bagaimana aku mati. Tuan Zanders, mereka yang membuat hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal kecil. Setelah Fang Zihua melihat Fendi Zanders langsung menolaknya, dia berteriak dengan penuh semangat, lalu melanjutkan, saya akui bahwa meskipun Li Zitong melahirkan Anda, Li Zitong mungkin tidak berada di pihak kami, tetapi jika Anda mencobanya tidak ada salahnya kan di sana. Dan bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Bagaimana kamu tahu tidak ada salahnya? Fendi Zanders bertanya pada Fang Zihua dengan suara rendah. Bukankah akibat terburuk dari masalah ini adalah Anda, Tuan Zanders, mengalami malam musim semi? Bahkan jika Li Zitong tidak dapat mendampingi kami di masa depan, saya tidak dapat memikirkan bahaya apapun bagi kami. Fang Zihua menjawab dengan suara rendah. Lalu jika Cleo Fei Lin mengetahui hubunganku dengan Li Zitong, apa yang harus aku lakukan saat itu? Aku tidak ingin ada konflik dengan Cleo Fei Lin sekarang. Fendi Zanders menatap matanya dan berteriak. Melihat kegelisahan Fendi Zanders, Fang Zihua menghela nafas tak berdaya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Tuan Zanders, saya pikir Anda mungkin belum mengetahui situasi Anda. Situasi saya? Fendi Zanders bertanya dengan bingung. Pertama-tama, musuh terbesar yang berdiri di depan Anda bukanlah musuh dari Rockefeller. Lagi pula, Rockefeller tidak punya rencana untuk menyerang Anda. Begitu Rockefeller menyadari pertumbuhan Anda, mereka pasti akan menyerang Anda. Tapi sekarang musuh terbesar di depan Anda kamu adalah keluarga Li.
Keluarga Li telah menatapmu sepanjang waktu, ingin mengambil warisan ketua lama dari tanganmu, dan kamu harus sangat jelas tentang gaya kerja keluarga Li. Di depan kedua musuh ini, belum lagi mengambil kembali Rockefeller, apakah Anda berhasil mewarisi warisan pada akhirnya akan menjadi masalah. Jadi menurut saya jika Anda masih wanita yang baik hati, apalagi mewarisi warisan, pada akhirnya Anda bahkan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Nona Lin, tahukah Anda? Fang Zihua berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat serius. Melihat Fang Zihua di depannya, Fendi Zanders tercengang. Tetapi jika Anda berhasil mengendalikan Li Zitong, maka jika ada gangguan dalam keluarga Li, kami pasti akan segera mengetahuinya, sehingga kami dapat mencegah masalah sebelum terjadi, yang setara dengan memasang penghalang pelindung bagi diri kami sendiri tanpa terlihat. Kita dapat mengerahkan seluruh energi kita untuk menghadapi orang-orang di Rockefeller itu. Fang Zihua berhenti sejenak, lalu memandang Fendi Zanders dan melanjutkan, saya tahu bahwa Anda selalu mengkhawatirkan urusan Nona Lin, tetapi saya tidak meminta Anda untuk benar-benar jatuh cinta pada Li Zitong, saya juga tidak meminta Anda untuk melakukannya. Nikahi Li Zitong sebagai seorang istri, aku hanya ingin Li Zitong memberimu seorang anak, agar kita punya sarana untuk mengontrol Li Zitong. Jika Li Zitong masih tidak mau berdiri di sisi kita setelah melahirkan, kita bisa menggunakan anak itu untuk ancam Li Zitong. Begitu keluarga Li mengetahui bahwa Li Zitong melahirkan seorang anak untukmu, mereka tidak akan pernah mempercayai Li Zitong lagi, dan pada saat itu Li Zitong hanya akan berada di pihak kita. Fendi Zanders membeku di tempatnya setelah mendengar kata-kata Fang Zihua. Baru sekarang dia menyadari bahwa fakta bahwa Fang Zihua ingin Li Zitong melahirkannya bukanlah sebuah kemauan sama sekali, tetapi sesuatu yang telah dia pertimbangkan sejak lama. Semua ini ada dalam rencana Fang Zihua. Meskipun Fendi Zanders tidak ingin menjalin hubungan dengan Li Zitong, dia merasa perkataan Fang Zihua sangat masuk akal, jadi dia tidak tahu bagaimana harus memilih sekarang. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, saya tidak bisa memberikan jawaban atas apa yang Anda katakan saat ini, mari kita pikirkan setelah saya kembali. Bagus. Melihat sikap Fendi Zanders yang tampak melunak, Fang Zihua mengangguk cepat. Fendi Zanders menatap Fang Zihua, lalu bangkit dan berjalan keluar kantor. Fang Zihua memperhatikan Fendi Zanders masuk ke dalam lift, dan ketika pintu lift perlahan tertutup, Fang Zihua menghela nafas tanpa daya. Tuan Zanders, saya tahu bahwa hal-hal ini mungkin sulit untuk Anda terima, tetapi jika Anda benar-benar ingin mengambil kembali Rockefeller, ini hanyalah permulaan. Apa yang perlu Anda hadapi di masa depan bukanlah apa yang Anda hadapi sekarang. Segalanya adalah sebanding. Setelah mengatakan ini, Fang Zihua berbalik dan kembali ke kantornya. Saat itu sudah jam 9 malam ketika Fendi Zanders meninggalkan gedung di Hao. Kota di malam hari penuh dengan gedung-gedung tinggi dan pemandangan yang ramai. Tapi Fendi Zanders berjalan tanpa tujuan di jalan sendirian. Hal-hal yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan bagi Fendi Zanders. Sangat mengejutkan bahwa Fendi Zanders tidak dapat mencernanya sepenuhnya sekarang. Dia awalnya berpikir bahwa mewarisi warisan Li Xiuqian akan menjadi hal yang sangat membahagiakan. Lagi pula, jika dia orang normal, dia pasti sangat senang bisa mendapat rejeki nomplok 10 triliun yuan. Namun saat ini, Fendi Zanders sama sekali tidak senang, karena dia baru mengetahui hari ini bahwa ada begitu banyak hal yang tersembunyi di balik properti ini. Bagaimana saya harus menghadapi keluarga Li, bagaimana saya bisa mendapatkan Rockefeller kembali, apa hubungan antara kematian orang tuanya dan Rockefeller, dan bagaimana saya harus menjelaskannya kepada Cleo Fei Lin. Serangkaian pertanyaan ini muncul di benak Fendi Zanders, dan Fendi Zanders tidak tahu sama sekali sekarang. Dan ada satu pertanyaan penting lagi di hadapannya, yaitu apakah dia ingin memiliki anak dengan Li Zitong. Fendi Zanders sedang berjalan tanpa tujuan di jalan sambil memikirkan bagaimana dia harus menghadapi wanita Li Zitong ini. Tanpa disadari, Fendi Zanders berjalan di jalan selama hampir 1 jam. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke komunitas yang dia sewa sebelumnya. Mungkin dalam pikiran bawah sadar Fendi Zanders, ruangan yang kurang dari 10 meter persegi itu adalah rumahnya yang sebenarnya, tetapi villa yang dibelinya tampak aneh, seolah-olah itu bukan miliknya sama sekali. Berdiri di lantai bawah di komunitas, Fendi Zanders tersenyum tak berdaya, dan kemudian menghela nafas pelan, mungkin aku masih sama seperti dulu, tapi aku kembali tanpa menyadarinya.